تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita kembali untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita mohon kepada Allah semoga Allah memberkahi pertemuan kita ini dan Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Sekarang masuk ayat 118. Ayat 118 halaman 65. Kita baca sampai ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور Baik, ayat ini peringatan yang Allah sampaikan kepada orang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai bitanah. Bitanah artinya teman dekat atau teman yang tahu seluk-beluk yang tidak diketahui oleh orang pada umumnya. Jamaah rahimakumullah. Baik, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat sebelumnya Bapak Ibu Allah berbicara tentang orang kafir ya, di ayat 116 dan 117, bahwa orang kafir harta mereka dan anak mereka tidak akan berguna untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Beda dengan orang beriman. Harta orang beriman itu ya, walaupun hanya sedikit yang dia sedekahkan, jamaah rahimakumullah, maka bisa saja harta itu bermanfaat bagi dia untuk menyelamatkan daripada azab Allah. Begitu juga anak. Ya. Anak orang beriman, paling tidak orang beriman itu mengambil manfaat dari anak itu minimal anaknya beriman atau Islam. Walaupun mungkin anaknya tidak soleh banget,
tidak taat banget. Tapi kalau dia beriman dan Islam, itu sudah menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian di ayat 117 bahwa orang kafir yang membelanjakan hartanya, maka harta yang dia belanjakan itu, yang dia keluarkan itu seperti apa? Seperti angin yang sangat dingin, lalu angin yang sangat dingin dan kencang itu merusak tanaman-tanaman. Jemaah rahimakumullah. Nah, tanaman itu adalah sedekah mereka, sedangkan angin itu adalah kekafiran mereka. Artinya apa? Bahwa pengorbanan mereka yang mereka lakukan dengan harta mereka, Bapak Ibu, untuk memusuhi umat Islam, untuk merangi umat Islam, itu semua pengorbanan yang sia-sia. Jemaah rahimakumullah. Hartanya hilang begitu saja tanpa makna. Harta ini ada dua, Pak. Ada harta yang hilang tapi ada maknanya, ada harta yang hilang tanpa makna. Nah, harta yang hilang atau yang lepas dari tangan kita tapi dia bermakna, Bapak Ibu, yaitu harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga harta yang hilang tanpa makna, Bapak Ibu, tanpa arti, tanpa faedah, tanpa manfaat. Itu harta yang tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, harta hilang tapi mengandung mudarat. Ya, yaitu harta yang dihabiskan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di ayat 118 Allah mewanti-wanti orang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai bitanah, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an ayat dengan redaksi ini ada 89 kali. Jadi ada 89 kali Allah menyapa orang beriman. Ya. Allah memanggil orang beriman. Kalau kita dipanggil oleh presiden, tentu itu sebuah kebanggaan, Bapak Ibu. Apalagi kita dipanggil untuk diberikan sesuatu yang bermanfaat. Jemaah rahimakumullah. Nah, mungkin kita tidak pernah dipanggil oleh orang-orang yang mulia, oleh orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi, Bapak Ibu, di dunia ini. Tapi apabila kita beriman, maka kita 89 kali telah dipanggil oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu sebuah kebanggaan, ya. Kemudian apabila Allah memanggil orang beriman, maka setelah panggilan itu pasti ada perintah yang ingin Allah sampaikan atau ada larangan yang ingin Allah sampaikan. Jemaah. Oleh karenanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila kalian mendengar Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," pasanglah telingamu baik-baik. Karena setelah itu Allah akan memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu. Kalau kita mendapatkan telepon dari seorang presiden, Bapak Ibu, pasti kita akan pasang telinga baik-baik, kan? Ya, kita akan pasang telinga kita baik-baik agar tidak ada pesan-pesan presiden itu yang terlewatkan. Jemaah rahimakumullah. Ya, begitu juga ketika kita mendengarkan panggilan Allah dalam Al-Qur'an yang ditujukan kepada kita sebagai orang beriman, pasang telinga kita baik-baik. Jemaah rahimakumullah. Dengarkan, pahami dan amalkan apa yang Allah serukan dalam ayat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil orang beriman, maka selanjutnya Allah mengingatkan orang beriman untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai teman dekat. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian menjadikan bitanah. Apa maknanya bitanah? Bitanah ini dari kata batnun. Batnun apa artinya, Pak? Batnun, perut. Ya, satu akar kata dengan batin, Bapak Ibu. Kenapa perut itu disebut batn? Karena yang ada di dalamnya itu nggak nampak. Ya, jemaah rahimakumullah. Baik. Jadi bitanah satu akar kata dengan batnun, satu akar kata dengan batin. Batin lawannya apa? Batin lawannya apa? Zohir. Kalau zohir itu nampak, batin sesuatu yang tidak nampak. Nah, kenapa diartikan teman dekat? Nah, yang dimaksud oleh ayat ini yaitu teman yang tahu seluk-beluk temannya.
Ya, jadi seseorang yang tahu seluk-beluk kita, dia bukan keluarga kita, dia bukan pasangan kita, dia bukan anak kita, tapi dia tahu seluk-beluk kita, tahu aib kita, tahu rahasia kita. Itu namanya apa? Bitanah. Jadi bitanah ini kata para ulama, khassatuhu alladzina yastanbitunahu amrahu. Teman khusus, ya. Kita pasti punya ini, Pak. Kebanyakan orang kan punya teman apa namanya? Teman curhat. Nah, iya benar. Teman curhat, Bapak Ibu. Orang walaupun dia banyak temannya, tapi tidak semua teman dia itu tahu rahasia dia. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, teman curhat itulah namanya bitanah. Jemaah rahimakumullah. Kalau teman saja namanya sahib atau sodik, Bapak Ibu. Tapi kalau teman curhat, dia curhat kepada kita tentang rahasianya, kita juga curhat kepada dia. Jemaah rahimakumullah. Sehingga rahasia dia kita tahu, rahasia kita dia tahu. Jemaah rahimakumullah. Nah, itu namanya bitanah. Nah, tidak masalah kita punya bitanah dari kalangan orang beriman. La ba'sa. Yang Allah larang adalah kita punya bitanah dari kalangan selain Muslim, selain Islam, yaitu orang-orang kafir. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat ini, la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Janganlah kalian menjadikan orang selain kalian berarti orang-orang kafir maksudnya, bitanatan sebagai teman akrab yang tahu seluk-beluk kalian. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ayat ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, larangan menjadikan orang kafir sebagai bitanah, teman akrab. Dan larangan ini bersifat tahrim, haram, jemaah rahimakumullah. Kalau berteman saja silahkan, ya, berkawan saja silahkan, tapi curhat kepada mereka, apalagi tentang keluarga, tentang kepribadian dan sebagainya, apalagi tentang kemaslahatan umat Islam, ini tidak diperbolehkan, jemaah rahimakumullah. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Abu Musa al-Asy'ari ditugaskan oleh beliau untuk menjadi gubernur di salah satu daerah, ya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab untuk minta ACC. ACC itu ya minta persetujuan bahwa ada seorang Nasrani yang ahli dalam tulis menulis. Ya, jadi sebagai seorang sekretaris. Ya, jadi laporan dia itu bagus dibandingkan orang lain, Bapak Ibu. Kemudian Umar bin Khattab menolak pengajuan itu karena Umar menganggap yang diajukan adalah bukan seorang muslim. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menulis surat lagi, dikirim kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dulu Pak, kalau ingin butuh sesuatu atau pengajukan sesuatu itu harus nulis surat dulu, tidak bisa pakai telepon karena tidak ada telepon. Dia marahimukumullah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an merespon dengan kalimatnya begini, matan nasrani wassalam. Kalau Nasrani itu mati, maksudnya orang Nasrani yang tadi ingin diangkat menjadi sekretaris itu mati, apakah kemudian baitul malnya umat Islam ini akan terbengkalai? Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Artinya apa? Nggak mungkin terbengkalai. Artinya apa? Kita masih bisa mengandalkan umat Islam. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dalam urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin, yang berkaitan dengan agama, Bapak Ibu, hendaklah tidak mengangkat non muslim sebagai pemimpin atau sebagai pengurus atau sebagai teman akrab. Jemaah rahimakumullah. Tapi dalam masalah dunia silahkan. Ya, dalam masalah dunia silakan, ya. Dalam masalah bisnis, dalam masalah menyambung hubungan pertemanan itu silakan. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ada beberapa riwayat bahwa kita ini boleh berteman dengan orang-orang kafir, ya, selama mereka itu tidak menyatakan permusuhan terhadap umat Islam. Tapi kalau orang kafir itu menyatakan permusuhan terhadap umat Islam, maka kita tidak boleh berteman dengan mereka
walaupun mereka itu adalah orang tua kita atau mereka itu keluarga kita. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu uli qurba, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Walaupun yang menentang itu adalah bapaknya atau anaknya atau keluarganya, mereka tidak akan berkasih sayang. Ini dipegang betul oleh para sahabat Nabi, Bapak Ibu. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disebutkan dalam satu riwayat bahwa ayahnya yang bernama Abu Kuhafa pernah mencaci maki Nabi SAW di hadapan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar langsung memukul ayahnya, menampar ayahnya, sampai ayahnya jatuh, dia karena tamparannya sangat kuat, ditampar oleh Abu Bakar. Ayahnya sudah cukup sepuh, ayahnya ditampar oleh Abu Bakar dengan tamparan yang sangat kuat sehingga ayahnya jatuh. Kemudian Abu Bakar menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sampai heran, engkau melakukan itu ya Abu Bakar? Ya, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan ulangi lagi, jangan diulangi lagi. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berkata, seandainya aku saat itu megang pedang, aku akan penggal bapak saya dengan pedang ini. Subhanallah. Ya, gak terima karena apa? Ayahnya menyatakan permusuhan kepada Nabi, mencaci maki Nabi. Subhanallah, Allah memuji perbuatan Abu Bakar dengan turunnya surah Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Jemaah rahimakumullah. Orang beriman itu tidak berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Bahkan dalam perang Badar, dalam perang Uhud, Bapak Ibu, dalam perang Uhud, jemaah rahimakumullah, ada sahabat yang membunuh ayahnya, namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah dalam perang Uhud membunuh ayahnya yang bernama Abdullah bin Al-Jarrah, jemaah rahimakumullah. Kemudian Mus'ab bin Umair membunuh abangnya yang bernama Ubaid bin Umair. Kemudian Umar bin Khattab membunuh pakciknya. Apa pakcik itu? Ya, pak leknya. Namanya As bin Hisham bin Mughirah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bersedia untuk membunuh anaknya sendiri. Jadi Abu Bakar itu minta kepada para sahabat, nanti aku dihadapkan dengan anakku ketika perang Badar atau perang Uhud. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi nggak ada rasa kasihan tuh nggak ada. Karena apa? Karena anaknya atau keluarganya itu telah menyatakan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita ini Pak nggak boleh kasihan kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita kasihan. Jemaah rahimakumullah. Kecuali orang kafir itu ya mengambil perdamaian terhadap umat Islam dan mereka menyerahkan diri terhadap umat Islam, mereka tidak menyatakan musuh kepada umat Islam, maka kita boleh berbuat baik kepada mereka. Dalilnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Nabi SAW ketika ditodong oleh seorang kafir, pedang Nabi digantung, kemudian diambil oleh dia, kemudian ditodongkan kepada Nabi. Lalu dia bertanya, Muhammad, siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari aku? Kata Rasulullah, Allah. Langsung gemeter dia, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi dan ditodongkan balik oleh Nabi. Sekarang siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari aku? Kemudian laki-laki itu menjawab, engkaulah satu-satunya penyelamat aku. Karena dia menyerah, kemudian Nabi mengatakan, sudah pergilah engkau. Nabi tidak membunuhnya, jemaah rahimakumullah, karena memang tidak boleh membunuh orang kafir yang sudah menyerahkan diri kepada umat Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang Fathu Mekah. Jadi waktu Nabi SAW menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, dan kota Mekah saat itu berada di dalam kekuasaan umat Islam, ya kan?
Nabi SAW berkhutbah di hadapan orang-orang kafir Mekah yang pernah menyakiti beliau dan kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Kira-kira apa pendapat kalian apabila aku sudah menguasai kota Mekah ini? Kira-kira apa yang akan aku perlakukan kepada kalian? Kira-kira apa yang aku berbuat kepada kalian? Kemudian mereka menjawab, mungkin kau akan menghukum kami Muhammad, mungkin kau akan memenjarakan kami, mungkin kau akan memboikot kami sebagaimana yang kami lakukan dulu kepada engkau dan sahabat-sahabat engkau. Tapi apa jawaban Rasulullah, Bapak Ibu? Idhabu fa antumut tulaqa. Bubarlah kalian semua bebas. Subhanallah, ini Islam, Pak. Islam itu bukan agama yang mengajarkan dendam, Bapak Ibu. Bukan agama yang mengajarkan dendam. Coba bayangkan, Pak, jika panjenengan sebagai seorang pemimpin, ya, seorang nabi dan rasul misalnya, waktu awal-awal panjenengan belum berkuasa, panjenengan ditindas oleh orang kafir, kemudian diembargo, diboikot, macam-macam lah dan seterusnya. Suatu waktu di kemudian hari panjenengan berkuasa atas mereka. Apakah kita dengan mudahnya berkata kepada mereka, panjenengan berkata kepada mereka, bubarlah kalian semua bebas? Itu enggak mudah, Pak. Ya kan? Tidak mudah. Ini dalil, Bapak Ibu, bahwa Islam itu agama yang tidak mengajarkan dendam. Dakwah itu dakwalah dengan cinta, dakwalah dengan tulus. Sehingga walaupun orang itu pernah pernah menyakiti umat Islam, pernah menyengsarakan umat Islam, ketika dia sudah menyerah, ketika dia sudah berdamai dengan umat Islam, maka umat Islam harus menerima perdamaian itu, menerima permohonan maaf itu. Ya ma'arahimukumullah. Dan gara-gara akhlak Nabi SAW, banyak orang-orang kafir Mekah yang saat itu masuk Islam. Sampai Allah gambarkan di surah An-Nasr, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Satu kloter masuk Islam, satu kloter berbondong-bondong. Karena apa? Mereka melihat akhlak Nabi. Jadi orang kafir, Pak, tertarik masuk Islam itu karena akhlak, bukan karena banyaknya perdebatan. Sekarang kita perhatikan dan kita saksikan umat Islam sesama umat Islam saling berdebat, ya, saling berbantah-bantahan. Jamaah rahimakumullah. Dan fenomena semacam ini membuat orang di luar Islam tidak tertarik. Karena apa? Isinya perdebatan, Bapak Ibu. Banyak orang masuk Islam di zaman Nabi itu karena melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah. Nah, ini dalil bahwa kita boleh berbuat baik kepada orang kafir yang tidak menyatakan permusuhan terhadap umat Islam. Ya, atau seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi atau istri Nabi namanya Aisyah. Jamaah rahimakumullah. Ya, mohon maaf, bukan Aisyah, namanya Asma. Asma ini saudaranya Aisyah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Waktu ibunya Asma datang ke Madinah, ibunya dalam keadaan musyrik. Nah, kemudian Asma ingin menemui ibunya, tapi takut nggak boleh. Maka Asma datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menemui ibuku dan menyambung hubungan silaturahim dengannya? Kata Rasulullah, na'am sili ummak. Kata Rasulullah, iya, nggak apa-apa, sambunglah hubungan dengan ibumu. Ini dalil bahwa selama orang itu tidak menyatakan permusuhan terhadap umat Islam, kita boleh menyambung hubungan yang baik dengannya, Bapak Ibu. Ya. Tapi ingat, kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai bitanah. Bitanah itu artinya apa tadi? Teman curhat. Ya, teman yang tahu seluk-beluk lah. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah menyebutkan alasan kenapa orang-orang kafir, kalau kita pahami dari konteks surah Ali Imran ini, Bapak Ibu, yang dimaksud mereka adalah yaitu orang-orang Yahudi. Karena di Madinah itu suku Aus dan Khazraj, ya, penduduk asli Madinah, mereka bekerja sama dengan orang Yahudi. Ya, jemaah rahimakumullah. Nah, Allah mengingatkan orang beriman untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi sebagai bitanah,
teman akrab yang tahu seluk-beluk jemaah rahimahullah, ya. Alasannya 4 di sini. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, la ya'lunakum khabala, karena mereka la ya'lun itu tidak pernah berhenti. Khabala, untuk mendatangkan kemudaratan bagi kalian. Karena orang-orang Yahudi itu, kata Allah, tidak pernah berhenti untuk mendatangkan kemudaratan bagi kalian. Makanya tidak pantas mereka dijadikan sebagai bitanah. Ini alasan yang pertama, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa ambil pelajaran. Jangan berkawan dengan orang yang justru menambah keburukan bagi kita, bukan menambah kebaikan. Nah, orang kayak gitu itu Pak dijauhin aja. Ya, dijauhin aja. Walaupun dia seorang muslim, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi jangan berkawan dengan orang yang apabila kita dekat dengannya, yang bertambah bukan kebaikan, justru apa? Keburukan kita. Awalnya kita tidak sombong menjadi sombong. Awalnya kita tidak riya menjadi riya. Awalnya kita tidak menggibah orang menjadi menggibah orang. Awalnya kita tidak meninggalkan maksiat, kita jadi tidak meninggalkan maksiat. Awalnya kita rajin beribadah, jadi nggak rajin beribadah gara-gara berkawan dengan dia. Ya, jadi tinggalkan kawan yang mendatangkan apa? Kemudaratan atau keburukan. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, alasan tidak boleh menjadikan mereka orang-orang Yahudi sebagai bitanah, yaitu waddu ma'anittum. Waddu ini dari kata mawaddah. Mawaddah apa artinya? Cinta. Mawaddah Bapak Ibu, cinta yang murni. Semoga sakinah, mawaddah, rahmah. Mawaddah itu cinta yang murni, enggak ada yang dicintai kecuali dia. Jemaah rahimakumullah. Ya. Cinta yang murni. Subhanallah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata mawaddah. Waddu ma'anittum. Mereka itu sangat amat ingin, bahkan keinginan mereka hanya satu. Ma'anittum. Kalian ditimpa oleh kesusahan. Jadi maksudnya begini, orang Yahudi itu tidak pantas dan tidak boleh untuk dijadikan sebagai bitanah, Bapak Ibu. Karena kata Allah, mereka itu sangat senang. Bahkan kesenangan mereka itu ya hanya itu saja. Apa kesenangan mereka? Ma'anitum. Kalau ada kesusahan menimpa kalian. Nah, jadi jangan berteman Pak dengan orang yang kalau kita susah justru dia senang. Ya. Justru dia senang, Bapak Ibu. Nah, jangan berkawan dengan orang seperti itu. Jazakumullah. Nah, berbeda dengan orang beriman. Orang beriman itu kalau saudaranya ditimpa kesusahan, dia juga susah. Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 128. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi yang diutus kepada kalian itu sangat susah kalau kesusahan menimpa kalian. Subhanallah. Itu tanda iman, Pak. Kalau ada saudara kita ini kena kasus, kena musibah, dapat kesulitan yang besar sekali, lalu kita juga ikut susah. Ya, dia mikir, kita juga mikir. Dia nyari solusinya, kita juga carikan solusi. Dia susah, kita susah. Dia sedih, kita sedih. Itu berarti kita orang beriman. Itulah namanya persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jamaah rahimakumullah. Ya. Karena orang beriman ini diibaratkan oleh Nabi seperti apa? Satu badan, satu tubuh. Ya kan? Kalau satunya sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Ini orang beriman. Pantaskah kita mengaku beriman kepada Allah dan mengaku orang itu saudara kita sesama iman, tapi ketika saudara kita mengalami kesusahan, kita cuek, kita nggak peduli, Bapak Ibu. Kita sama sekali tidak merasa susah sebagaimana mereka. Tidak pantas, jemaah. Bahkan Nabi mengatakan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslim. Bukan golongan kami orang yang tidak peduli kepada urusan orang muslim. Jemaah rahimakumullah. Jadi kesusahan yang menimpa saudara kita di Palestina,
kesusahan yang menimpa kita kepada saudara kita di India, di apa namanya, ditindas, bahkan dibunuh Bapak Ibu, itu kita juga harus merasa susah sebagaimana mereka, sedih sebagaimana mereka. Itulah beriman. Jamaah rahimahullah. Jangan seperti orang Yahudi. Kebalikan dari orang beriman, orang Yahudi. Orang Yahudi itu senang sekali kalau kesusahan menimpa kalian wahai orang beriman, kata Allah. Ya, menandakan bahwa dalam hati mereka itu ada apa? Kedengkian. Ciri-ciri dengki itu apa? Senang dengan kesusahan orang, susah dengan kesenangan. Nah, itu berarti dengki Bapak Ibu. Ya. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita tidak suka dengan kesuksesan orang, jamaah rahimakumullah, ya berarti ada kedengkian dalam hati kita. Caranya bagaimana menghilangkan itu? Salah satu fitrah manusia itu apa? Tidak ingin tersaingi, Pak. Itu fitrah manusia, Bapak Ibu. Fitrah itu. Apalagi selevel, ya kan? Misalnya apa namanya? Sama-sama apa namanya, pengusaha. Dia tidak ingin tersaingi oleh temannya sesama pengusaha, Bapak Ibu. Dia tidak ingin tersaingi. Nah, sehingga ketika temannya lebih unggul daripada dia, ini biasanya muncul sifat apa? Ghil. Ghil itu di bawahnya dengki, Pak. Di bawahnya hasad. Kalau hasad itu ingin nikmat yang ada pada orang hilang. Kalau ghil itu buatan, cuman tidak suka aja, tidak senang aja. Ini yang Allah ajarkan doanya dalam Al-Quran agar kita terhindar darinya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jadi ghil ini gejalanya, gejala hasad, Bapak Ibu. Nah, sebelum hasad itu terjadi, maka kita harus mencegah gejalanya dulu, yaitu ghil, jamaah rahimakumullah, dengan banyak berdoa kepada Allah SWT. Jadi fitrah manusia itu apa namanya, tidak ingin tersaingi, jamaah rahimakumullah. Maka untuk menghilangkan sifat yang buruk atau bawaan yang buruk itu, yang perlu dilakukan pertama berdoa kepada Allah dengan doa tadi. Yang kedua, kata ulama, lakukan kebalikannya. Jadi kalau kita tidak senang dengan keberhasilan orang, usahakan kita paksa lisan kita ini senang. Caranya bagaimana? Memuji dia di saat dia tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan untuk dia. Nah, dengan begitu kita melawan kan? Nah, insya Allah hasad atau ghil itu akan keluar dari hati kita. Jamaah rahimakumullah. Harus dilawan. Kalau nggak dilawan dia akan semakin parah, Bapak Ibu. Ya, ibarat penyakit itu ya harus diobati. Kalau enggak dia akan semakin parah. Oh, kalau sudah di stadium 4, kan ada orang hasad itu stadium 4, Pak. Nah, itu selalu derdek. Jadi jantungnya berdebar terus, deg deg deg. Karena apa? Tidak terima dengan keberhasilan orang. Itu sudah stadium 4. Bisa saja dia mati mendadak karena serangan jantung, Bapak Ibu. Ya. Jadi hindarilah sifat orang Yahudi ini ya, yaitu senang dengan kesusahan orang lain. Kemudian yang ketiga, alasan mereka tidak pantas dan tidak boleh dijadikan sebagai bitanah, yaitu qad badatil baghdha'u min afwahihim. Qad, sungguh, badat, tampak, al baghdha'u, kebencian, min afwahim, dari mulut mereka. Bahasanya itu tidak mereka menampakkan kebencian dari mulut mereka, enggak, tapi kalimatnya kebencian tampak. Tampak dengan menampakkan beda. Kalau menampak itu kan sengaja menampakkan kebencian, dari bicaranya dia sengaja menampakkan kebencian. Kalau tampak itu, Bapak Ibu, dia tidak berniat menampakkan, tapi ucapannya itu kelihatan kalau dia benci, begitu. Paham enggak? Nah, subhanallah. Jadi orang Yahudi itu tidak menampakkan kebencian kepada orang Islam karena mereka tinggal di wilayah Islam. Tapi dari ucapannya, jamaah rahimakumullah, menunjukkan bahwa tampak kebencian itu dari mulut mereka. Bapak Ibu. Kan ada orang, Pak, kelihatannya itu senang sama kita, kelihatannya suka sama kita. Tapi setelah kita dengarkan dan kita perhatikan cara bicaranya,
ngomongnya kepada kita, ini kayaknya nggak senang sama kita, ya kan? Jadi itu namanya qad badatil baghdha'u min afwahim. Subhanallah. Nah, di sini ada pelajaran bahwa apa yang ada di dalam hati itu secara alami akan nampak melalui apa? Ucapan, Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam hati orang itu akan secara alami akan kelihatan dari apa? Dari ucapannya. Jemaah rahimakumullah. Kalau dalam hatinya ada kebencian yang sangat parah, maka lisan itu akan memperlihatkan bahwa dia benci kepada si fulan. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Apa yang ada di dalam pikiran kita? Misalnya nih, kalau di dalam pikiran kita misalnya, pikiran kita apa? Apa yang ada dalam pikiran kita sekarang? Duit. Itu yang dibicarakan duit. Jadi otomatis ngomong sedikit arahnya ke duit gitu. Tapi kalau yang di pikiran itu perempuan, Bapak Ibu, ngomong sedikit itu larinya ke janda, ke perempuan. Itu jemaah rahimakumullah. Ya. Kalau yang dalam pikirannya itu apa? Main dan sebagainya. Itu ngomong sedikit ya, yang dibahas main dan seterusnya. Jadi apa yang ada dalam pikiran dan di dalam hati itu dengan alami akan ditampakkan oleh lidah kita, jemaah rahimakumullah. Walaupun berusaha ditahan itu diempat itu ya, tetap keluar juga, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, makanya memperbaiki lidah itu dimulai dari memperbaiki hati dan pikiran, jemaah rahimakumullah. Oke. Kemudian yang keempat alasannya wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka lebih besar. Jadi yang nampak dari ucapannya itu mereka benci kepada kalian, tapi kata Allah yang di dalam hati mereka itu lebih besar lagi kebenciannya. Nah, tentu yang tahu hal ini hanya Allah, karena kalau bicara hati yang tahu hanya Allah. Makanya Allah ngasih tahu, karena kita tidak tahu dikasih tahu oleh Allah. Orang kafir itu, orang Yahudi itu mereka tampak kebencian dari mulut mereka, dari sikap mereka, tapi dalam hati mereka lebih besar lagi kebenciannya. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat, tanda-tandanya, bukti-buktinya. In kuntum ta'qilun, jika kalian berakal. Maksudnya jika kalian menggunakan akal kalian, kalian akan paham bahwa orang Yahudi itu memang tidak layak dan tidak boleh memang dijadikan sebagai bitanah, teman akrab, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Ha antum ulai tuhibbunahum. Ha antum ini bisa dibaca dua, Pak. Bisa dibaca panjang, ha. Bisa juga dibaca pendek, ha antum ulai. Jadi boleh dibaca dua-duanya. Bahkan ulama menganjurkan kadang kita harus baca panjang, kadang harus baca pendek. Tapi jangan dibaca di muka umum. Terlebih kalau kita jadi imam, ya, karena khawatir jamaah salah paham, kita dianggapnya merubah Al-Quran lalu kita dipukul, dikebukin. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ingat, kebenaran itu disampaikan ada tempat dan waktunya, Bapak Ibu. Jadi sesuaikan. Kalau kita mungkin kalau di pengajian seperti ini tidak masalah. Tapi kalau di umum, orang awam juga ada di situ, jemaah rahimakumullah, kita baca yang pendek padahal panjang, ha antum kita bacanya pendek, ini bisa menimbulkan fitnah. Ya, tapi ini boleh dibaca dua. Boleh dibaca panjang, boleh juga dibaca pendek. Ulai tuhibbunahum, kata Allah, begitulah kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Jadi orang-orang muslim, Aus dan Khazraj saat itu, Bapak Ibu, menyukai orang Yahudi padahal orang Yahudi itu tidak menyukai mereka. Ya. Diingatin sama Allah, tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kalian menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kalian. Ini cinta bertepuk sebelah tangan, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai kita, enggak ada gunanya, Bapak Ibu.
Yang kedua, wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalian beriman kepada seluruh kitab sedangkan mereka hanya beriman kepada kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Jemaah rahimakumullah. Wa idza laqukum qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan kalian, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ini Yahudi yang munafik ya. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh. Dan apabila mereka menyendiri, maksudnya tidak bersama kalian wahai orang muslim, mereka menggigit apa? Anamil. Anamil itu ujung jari-jari ini. Minal ghaidh, karena mereka kesel kepada kalian wahai orang beriman. Menggigit itu menggigit benaran Bapak Ibu, karena menggigit jari itu ekspresi apa? Ekspresi kekecewaan, ekspresi kesedihan, ekspresi dari kemarahan. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau ada orang duduk gini sambil gigit jarinya Pak, itu ya ekspresi dari kesedihan, kekecewaan, atau kegalauan, atau juga kemarahan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Tapi ekspresi orang dalam menunjukkan marah itu macam-macam ya, macam-macam. Ada orang ekspresinya itu menarik-narik rambut Bapak Ibu. Ya, zaman macam-macam. Jadi cara orang menahan amarah itu macam-macam. Jemaah rahimakumullah. Ya. Ada juga cara orang menahan amarah itu dengan makan. Masalah marah makan. Makannya gemuk. Jadi kalau ada orang gemuk itu pasti dia minal ghaidh, kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Karena dengan makan tuh hilang marahnya. Enggak semuanya, sebagian saja, ya kan? Jemaah. Qul mutu bi ghaidhikum. Qul, katakanlah wahai Muhammad, mutu bi ghaidhikum. Mutu, kata Allah, matilah kamu karena kemurkaan kamu sendiri. Innallaha alimun bidzati sudur. Di sini mati, di sini yang ngucapin Nabi Muhammad ya, tapi Allah yang membimbing. Ucapkanlah untuk mereka wahai Muhammad, mutu bi ghaidhikum. Ini doa keburukan Bapak Ibu. Dan ini dalil kata para ulama bolehnya kita mendoakan keburukan terhadap orang kafir yang memusuhi umat Islam. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui bidzatis sudur, apa yang ada di dalam dada, yaitu apa yang ada di dalam hati manusia. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.